Oke, halo guys, bacaan kali ini energinya tentang lawan jenis terpikat denganmu karena auramu yang terpancar. Oke, langsung saja aku bacakan. Aku ngerasanya kamu ini sudah mengenal tentang spiritual. Aura yang ada di dalam dirimu membuat orang-orang yang mengenal tentang suara batin dan intuisi kamu seringkali merasakan peristiwa atau pertemuan dengan seseorang. Dalam benakmu teringat loh ini kok seperti berada dalam skenario. Terkadang kamu merasa, apakah ini déjà vu? Atau memang kamu sudah pernah berada di tempat itu? Ada perasaan familiar yang kamu rasa. Setiap kali kamu berada di suatu tempat atau berinteraksi dengan orang lain. Kebanyakan orang juga mudah akrab denganmu. Sekaligus merasa aman di dekatmu. Energi yang kamu pancarkan tidak toksik dan tidak berbahaya. Walaupun terkadang orang sering salah paham denganmu. Yang mengira kamu pendiam atau pilih-pilih pertemanan. Sebenarnya, kamu sangat ramah dan ceria. Jika bertemu dengan orang yang sefrekuensi, kamu tidak suka dengan orang-orang yang berenergi kepalsuan, atau orang-orang yang sombong. Ketidaksukaanmu itu bahkan bisa terlihat oleh mereka, dengan sikap yang kamu tampakkan. Kamu mungkin pernah bertemu dengan seseorang, dan tiba-tiba kamu merasakan kedekatan. Akan tetapi kamu masih menyelidiki energinya. Dari kedalaman batinmu, kamu merasa orang ini kayak pernah kamu lihat. Padahal kamu baru saja mengenalnya. Beberapa kamu baru bertemu, tetapi sudah terkoneksi kuat. Mungkin saat ini kamu tidak lagi bersamanya. Tetapi koneksi dan perasaanmu kepadanya masih terasa kuat. Terutama ingatanmu yang masih jelas membayangkan orang itu. Atau masih terbayang-bayang pertemuan kalian berdua. Aku merasanya. Koneksi antara kamu dan orang itu, seperti orang yang bertemu dengan barang yang sudah lama dicari, akan tetapi tidak disadari selama ini. Atau seperti pikiran yang tiba-tiba mengingat sesuatu. Sama halnya dengan orang itu. Apa yang kamu rasakan, dia juga merasakannya. Belum pernah dia bertemu dengan sosok sepertimu, yang berenergi sangat jelas maksudnya. Energimu terasa merasuk begitu dalam pada dirinya. Kamu terasa asli dan apa adanya. Sedangkan orang ini terbiasa berada di lingkungan penuh kepalsuan. Sama seperti kebanyakan orang yang pernah berinteraksi denganmu. Dia juga merasakan perasaan sudah pernah mengenalmu. Sepertinya caramu merangkul orang lain dan caramu bicara. Dengan keramahan membuat dia ini merasa menemukan seseorang yang selama ini dia nantikannya. Ada sesuatu pada dirimu yang gampang membuat orang lain rindu. Saat orang-orang sudah merindukanmu, mereka pasti bertanya-tanya siapa kamu sebenarnya. Di fase itu, biasanya orang-orang mulai mencari tahu tentang kamu melalui media sosial, atau melalui keluarga, atau teman-temanmu. Anehnya orang-orang ini sering merasa kamu berbeda. Berbeda dari keluarga dan teman-temanmu. Wajahmu juga terlihat sangat familiar. Kebanyakan orang akan membandingkan kamu dengan orang yang dikenalnya. Banyak yang mengira kamu mirip dengan tokoh terkenal. Aku malah ngerasanya energi mulan yang sama dengan orang-orang terkenal. Sehingga banyak yang menyamakan energimu dengan orang-orang yang namanya yang sudah dikenal. Kamu berbeda dengan orang lain yang sengaja menipu dirinya. Dengan diri palsu seolah dirinya orang penting. Kamu berbeda, kamu sangat asli. Keaslianmu itulah yang memikat banyak orang. Terutama orang yang terkoneksi denganmu. Orang yang terkoneksi denganmu ini sering sekali merasa cemburu. Membayangkan orang lain bisa melihat wajahmu atau bisa berinteraksi bebas denganmu. Dia takut orang lain akan merasakan perasaan yang sama sepertinya. Beberapa dari kalian sedang dalam fase perpisahan dengan orang yang selalu kamu pikirkan. Entah jarak yang jauh, atau kamu sudah berkeluarga, atau dia yang sudah berkeluarga, atau alasan lainnya. Yang jelas ada perpisahan antara kamu dan orang itu. Yang menjelaskan alasan kalian berdua bertemu adalah untuk memicu energi masing-masing agar memasuki fase baru dalam hidup. Yang terasa di sini adalah energimu akan semakin meningkat. Kamu akan memasuki fase glow up. Misalnya kamu mulai mengenal makanan sehat yang bisa memperindah kulitmu. Atau kamu menemukan jenis kegiatan yang akan menyehatkanmu. Atau menemukan gaya berpakaian yang cocok dengan kepribadianmu. Sisi finansialmu juga akan beranjak naik, sehingga kamu bisa memenuhi keinginanmu.
membeli barang-barang yang kamu perlukan untuk dirimu sendiri. Juga perubahan pada sisi luar ini akan menunjang kekuatan sisi dalam dirimu. Artinya kamu akan indah luar dan dalam. Apa yang kamu kerjakan pun akan menghasilkan keindahan. Kamu juga akan memahami banyak hal dalam hidup ini, seperti tidak lagi mengikuti kebiasaan lama yang dapat merugikan dirimu sendiri. Kelak kamu akan menyadari apa saja yang baik untukmu dan apa saja yang tidak baik untukmu. Tidak akan lagi kamu ikut-ikutan tren yang tidak sesuai dengan karaktermu. Kamu hanya ingin menjadi dirimu sendiri saja. Fase peningkatan itu diperhatikan oleh orang yang terkoneksi denganmu dan orang-orang di sekitarmu. Tanpa kamu sadari, kamu menjelma menjadi sumber inspirasi. Gambaran tentang keadaan dirimu itu dijelaskan oleh kartu Page of Wands dan Queen of Wands. Kartu itu juga memiliki arti bahwa kamu memiliki sisi seksual yang menarik lawan jenis. Kebalikannya dari kamu, orang yang terkoneksi denganmu, ini sering sekali memperlihatkan perilaku yang tidak kamu sukai. Seolah-olah kalian berdua memantulkan bayangan secara terbalik dia. Kamu sumber inspirasi agar bisa menjadi lebih baik. Sedangkan kamu melihat sikapnya yang tidak baik sebagai pelajaran untukmu. Pesan di sini aku merasakan readingan ini untuk kamu agar mulai mengenali sisi buruk dari orang lain. Bukan untuk mencela, tetapi menjadikannya sebagai pelajaran dan batasan diri. Yang tadinya semua sisi buruk itu tidak kamu perhatikan. Sekarang semua tampak nyata di depanmu. Kartu soulmate di tebaran di sini menunjukkan, bagi orang yang kamu pikirkan, kamu adalah soulmate atau belahan jiwa yang akhirnya ditemukannya. Entah mengapa aku merasakannya. Kamu yang resonate sering sekali meninggalkan kesan seperti itu kepada orang lain. Jadi bukan hanya orang ini saja yang merasakan menemukan belahan jiwa yang hilang. Aku merasanya beberapa orang saat bertemu denganmu. Kemudian terjalin komunikasi. Juga akan merasakan perasaan seperti itu. Pembawaan kamu yang gampang menerima orang lain. Ramah dan menghargai orang lain. Itu yang membuat banyak orang mendambakanmu. Aku merasakan sesuatu yang berbeda ada padamu. Kamu memiliki energi yang bisa menarik orang lain ke dalam circle hidupmu. Kamu juga memiliki energi nostalgia. Itu sebabnya orang sering merasa sudah pernah mengenalmu. Sebenarnya, kamu sering merasa kesepian dan gelisah. Tetapi kamu selalu bisa memperbaiki energimu. Setiap kali berhadapan dengan orang lain, kamu lebih suka jika orang-orang merasa gembira, dengan tertawa dan berbagi cerita seru, daripada menceritakan kesedihan. Kartu Queen of Wands yang menggambarkan tentang energimu juga memberitahukan bahwa kamu gampang terpicu dengan apa yang sedang dirasakan oleh orang lain. Itu sebabnya kamu lebih suka menetralkan energi orang lain sebelum kamu berinteraksi. Jika mengamati lagi hubungan antara kamu dan orang yang kamu pikirkan, saat masih terkoneksi, sampai saat ini, kamu masih menunjukkan keaslian dirimu. Kamu tidak akan melakukan sesuatu yang bukan dirimu. Tetapi orang ini dulu sering sekali menyangkalnya. Dia selalu mengira kamu memakai topeng demi memikat perhatian orang lain. Sampai akhirnya orang ini sadar dengan merasakan kesakitan hubungan karmik bersama orang lain. Karmik-karmik yang berinteraksi dengannya menunjukkan hal-hal yang tidak disukainya. Karmik-karmik itu justru membuka penglihatannya di sisi tidak baik. Pada saat itulah dia sadar. Kamulah yang selalu menunjukkan keaslian diri, kebaikan yang sebenarnya, dan kata-kata yang harusnya dipercayainya. Energimu seolah berkata kepadanya, akulah yang setia. Akulah yang akan memahamimu. Akulah pendorong semangatmu. Dan akulah yang selalu ada di sampingmu. Energi itulah yang pada awalnya men-trigger dirinya. Karena selama hidupnya, dia selalu bertemu dengan kepalsuan. Aku merasa orang yang terkoneksi denganmu. Itu bukan hanya tentang asmara. Beberapa justru resonate dengan koneksi persahabatan dengan orang lain juga. Karena terkoneksi denganmu, bisa membuka mata orang lain tentang arti kesetiaan. Oke, mungkin segitu aja pembacaan kali ini. Aku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.